Shalom, selamat dan semangat pagi saudara-saudariku dimanapun kita semua berada. Apa kabarnya hari ini? Semoga kita dalam keadaan sehat dan sukacita selalu di dalam Tuhan. Dan kita rindu firman Tuhan akan menjadi penuntun yang mengawali aktivitas kita di dalam sapaan teduh. Mari kita berdoa. Ya Bapa, kami ingin membaca dan merenungkan firman-Mu di pagi ini sebelum kami akan memulai seluruh aktivitas pekerjaan kami hari ini. Terangilah hati kami, terangi pikiran kami agar kami dapat mengerti apa yang Tuhan kehendaki. Dan kuasa Roh Kudus-Mu menuntun agar kami pun dapat melakukannya di tengah kehidupan beriman. Berbicara Engkau ya Bapa, karena kami siap mendengar. Dan di dalam nama Yesus Juru Selamat yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman-Nya di dalam Roma 12 ayat 17. Jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Kekasih Tuhan, di dalam kehidupan di sekitar kita, banyak sekali terjadi kekerasan. Ada yang saling fitnah, ada yang menampilkan kesombongan diri, ada yang memberikan berbagai kebohongan dan berbagai kejahatan lainnya. Seakan-akan kejahatan itu sudah menjadi makanan kita hari-hari yang disajikan dan sangat biasa untuk dinikmati. Kejahatan pun kerap terjadi dalam lingkungan kita bermasyarakat, secara umum ataupun di dalam keluarga, bahkan di dalam komunitas agama. Dulu kalau kita berbuat jahat, itu merupakan hal yang sangat memalukan. Dilakukannya pun sembunyi-sembunyi. Tapi sekarang banyak sekali kejahatan yang mulai dipertontonkan di hadapan umum tanpa lagi malu-malu. Artinya, kita harus menyadari bahwa tidak ada tempat yang menjamini kita benar-benar bersih dari kejahatan. Bisa terjadi kapan saja, bisa terjadi di mana saja, dan kita bisa menjadi korban kejahatan atau bahkan tergoda untuk menjadi pelaku kejahatan. Jangan ya, jangan sampai kita tergoda menjadi pelaku kejahatan. Firman Tuhan hari ini mengingatkan kita untuk tetap menjadi pekerja, pembagi, pelaku dari kasih Tuhan, yaitu menjadi agen kebaikan dalam setiap kejahatan yang mungkin saja pun bisa terjadi bagi kita. Tentu ini tidak mudah. Tidak mudah menjaga diri kita untuk tetap memiliki kebaikan di tengah kejahatan. Bagaimana sikap kita terhadap kejahatan? Pandangan secara umum memang mengatakan bahwa kejahatan harus dibalas dengan kejahatan. Karena pembalasan itu dianggap memberi pelajaran bagi pelaku kejahatan dan memberi kepuasan tersendiri bagi orang yang dijahati. Dalam surat Roma ini, Paulus telah memberikan poin-poin nasihat sebelumnya dan pengajaran agar hidup jemaat itu ada di dalam kasih Kristus. Salah satunya bagaimana tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi mengupayakan dan mengusahakan hal-hal baik secara moral di hadapan semua orang. Termasuk juga di tengah kehidupan yang penuh kejahatan. Perintah untuk tetap mengasihi dan berlaku baik. Mau memberi maaf. Bahkan saat menerima sebuah perlakuan buruk atau perlakuan jahat, memang akan cenderung membuat kita berat hati, tidak nyaman. Saat kita diperlakukan jahat, kenapa kita harus memberi yang baik? Kenapa kita harus mau berkorban buat orang lain? Atau merendahkan hati kita? Tapi mari kita ingat untuk menjadi seorang Kristen, bukan semata-mata soal perintah mengasihi saja, tetapi kita mau menjalankan keseluruhan berita keselamatan dalam Kristus. Sehingga mengasihi itu bukanlah sebuah kewajiban yang memberatkan, tetapi lebih kepada bagaimana kita begitu rindu untuk mengerjakannya dalam panggilan sebagai seorang pengikut Kristus. Lakukan kebaikan. Bukan berarti kita menerima kejahatan dengan berdiam diri saja, tetapi kita harus mampu memberikan apa yang baik bagi orang lain, termasuk mereka yang jahat. Mungkin saja kejahatan dilakukan seseorang yang memiliki kekurangan ataupun kekosongan di dalam dirinya, yang melatar belakangi dia memiliki pikiran, perkataan, atau perbuatan jahatnya. Kita sebagai orang Kristen
Mari kita mengerjakan kebaikan bagi semua orang. Kita tetap memberikan yang baik kepada siapa saja tanpa membatasi diri. Kita mau menunjukkan sikap yang penuh kepedulian, tetap menghargai keberadaan orang lain. Bahkan rela hati mendoakan mereka yang berbuat kesalahan. Karena kita percaya bagi pelaku kejahatan pun, jika kebaikan diberikan kepadanya, Tuhan pun turut bekerja agar dia dapat merasakan kasih Tuhan dan mengalami pembaharuan diri. Tuhan tidak akan berdiam diri atas kejahatan. Dia adalah Tuhan yang berkuasa dalam keadilan dan kasih-Nya yang besar. Kejahatan akan menerima hukuman dari Tuhan. Karena itu bagian kita adalah mengerjakan kebaikan tanpa henti dan lelah. Dengan kebaikan yang tulus, kejahatan akan dikalahkan. Di dalam doa yang tak pernah lupa, kiranya kita pun tidak lupa untuk memohon agar kita dikuatkan melakukan kebaikan. Dan setiap pelaku kejahatan pun kiranya dapat menyesali perbuatannya, menerima kasih Tuhan dan beroleh keselamatan. Membalas kejahatan dengan kejahatan adalah sesuatu yang biasa dilakukan dunia ini. Terlebih mereka yang tidak mengenal Kristus. Tetapi bagi orang-orang percaya, kita akan dimampukan melakukan kebaikan bagi semua orang dalam pertolongan Tuhan. Satu hal yang dapat kita lakukan saat berhadapan dengan kejahatan adalah mengampuni. Seperti bagian di dalam doa Bapa kami, Tuhan pun mengampuni kesalahan kita jika kita pun belajar mengampuni kejahatan dan kesalahan orang kepada kita. Dengan memberi pengampunan, saudaraku yang dikasihi Tuhan, sebenarnya itu tidak sama sekali merugikan kita. Karena saat kita mau mengampuni, kita sendiri pun sedang dipulihkan. Kita sedang memberikan kelepasan atas amarah, rasa kecewa, dendam, dan dengan perasaan damai kita menularkan kebaikan. Menjadi kesaksian hidup atas kebaikan dan pengampunan Tuhan di dalam sikap yang mau mengampuni. Pengampunan ini adalah salah satu wujud kebaikan, menempatkan pembalasan kejahatan pada kehendak Allah yang penuh kuasa. Seperti apa yang menjadi lanjutan surat Paulus dalam Roma 12 ayat 21 dikatakan, kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Kiranya Tuhan tetap memampukan kita melakukan kebaikan bagi semua orang, kapanpun dan dimanapun itu. Terpuji Tuhan. Marilah kita mengaminkan firman Tuhan dan bersyafaat. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini yang mengingatkan kami untuk melakukan bagian dari kasih Tuhan dengan tidak membalaskan kejahatan dengan kejahatan. Melainkan kami belajar agar dapat melakukan apa yang baik bagi semua orang. Kiranya Engkau menolong kami semua anak-anak-Mu untuk dapat membersihkan hati kami dari setiap rasa sakit, dendam, ataupun kecewa karena kejahatan yang mungkin kami simpan. Biarlah Tuhan kami boleh belajar melepaskannya, mendapatkan pendamaian yang datang dari Tuhan, dan kami pun boleh melakukan kebaikan bagi siapapun. Seperti Tuhan telah memberikan banyak kebaikan bagi kehidupan kami. Dan tidak lupa kami pun mau berdoa dan bersyafaat bagi seluruh saudara-saudari kami, jemaat di GBKP Runggun Depok Lenteng Agung. Kami berdoa agar saudara-saudari kami boleh selalu diberikan kesehatan, sukacita dalam aktivitas hari lepas hari, pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga. Biarlah segala yang baik boleh kami kerjakan, dan pelayanan-pelayanan di tengah gereja-Mu pun Tuhan dapat berjalan dengan tetap penuh semangat memberitakan kebenaran firman Tuhan di berbagai situasi kondisi pelayanan yang kami hadapi saat ini. Banyak sekali keterbatasan Tuhan, tapi kami percaya itu dapat dikerjakan untuk mempermuliakan nama Tuhan. Engkau memberkati seluruh jemaat-Mu, mulai dari usia anak-anak, remaja, permata, sebagai Moria dan Mamre, orang tua kami lansia, terlebih juga para hamba-hamba Tuhan yang melayani, seluruh pertua diaken,
majelis gereja, dan juga pendeta kami. Engkau yang menolong para pekerja gerejamu ini Tuhan, agar dapat tetap sehati sepikir melayani, dapat dengan semangat mengerjakan pelayanan kami. Dan doa kami, segala yang dirindukan, diharapkan dalam program-program pelayanan berjalan baik, dalam kerinduan kami pribadi lepas pribadi pun tetap kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu, sehingga kami tetap menjalankan kehidupan dengan penuh sukacita dan berbuat kebaikan dalam kesempatan kami hidup. Ini doa dan harapan kami, sebentar kami pun akan memulai aktivitas kami. Kiranya Tuhan yang menuntun kami semua. Karena di dalam nama Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Tetap semangat menjalani hari ini. Tuhan Yesus memberkati.